Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, tidak semua sakit kepala itu selalu perlu obat. Kadang cukup istirahat dan pikiran yang damai supaya jadi penyembuh. Lantas kapan kita harus ke dokter ketika sakit kepala atau migrain itu menyerang kita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, hari ini Selasa tanggal 3 Juni 2025 atau bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1448 Hijriah. Ngopi on the Air, ngobrol di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang kembali hadir untuk Anda. Kita akan membahas tema soal pusing ya. Tepatnya migrain dan sakit kepala, kapan harus ke dokter syaraf. Bersama narasumber kita yang luar biasa, ada Dr. Yanis Prastianing, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Saya langsung saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ini kita agak terlambat karena tadi sempat mati lampu dan semua settingan kita tadi yang sudah kita siapkan untuk live harus dimulai dari nol lagi ini. Alhamdulillah, tapi kita bisa bertemu siang hari ini. Kerjaan memang boleh bikin pusing ya, kayak tadi lampu listriknya mati jadi pusing, tapi jangan sampai bikin putus harapan. Betul gitu ya dokter ya? Apalagi ini kalau dokter kan pekerjaannya pasti lebih stresnya lebih besar ini dibandingkan kita-kita yang di radio ini dokter ya. Sama aja kayaknya. Ya dokter, kita nanti akan ngobrol ya soal tema kita migrain dan sakit kepala, kapan harus ke dokter syaraf. Nah sahabat RDI, program Ngopi on the Air ini merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah dan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dengan narasumber yang selalu hadir setiap 2 pekan sekali. Dan seperti biasa di acara ini, Anda ingin ikut berpartisipasi, Anda ingin konsultasi langsung dengan dokter, Anda bisa manfaatkan kolom chat yang sedang Anda sekarang lagi, misalnya Anda lagi mendengarkan atau menyaksikan lewat Instagram, Anda bisa tuliskan pertanyaan di Instagram, atau yang lewat Facebook, Anda juga bisa berikan pertanyaan di Facebook. Kemudian juga yang saat ini sedang menyaksikan lewat TikTok, Anda juga bisa bertanya di sana, dan juga yang sedang menyaksikan lewat channel YouTube kita di RDFM Malang ya. Jadi silakan Anda bisa langsung bertanya kepada dokter di siang hari ini, dan yang mau lewat WhatsApp juga bisa. Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Sekali lagi 081334183554. Mumpung ada dokter Yanis di sini. Baik dokter, menarik sekali nih tema kita siang hari ini ya, migrain dan sakit kepala. Nah ini kadang kalau kita yang awam nih rancu ya, apa sih bedanya sebetulnya antara sakit kepala biasa dan migrain? Apa ini sesuatu yang berbeda atau sebenarnya sama saja ini dokter? Ya jadi gini ya, sakit kepala itu kan bahasa yang umum. Jadi semua keluhan ketidaknyamanan di kepala itu selalu dibilang sakit kepala. Jadi sebenarnya migrain ini adalah bagian dari sakit kepala ya, tapi sebenarnya migrain ini jenis sakit kepala yang kompleks. Jadi tidak seperti sakit kepala yang lain. Jadi sebelum kita berbicara tentang migrain, kita harus tahu dulu bahwa sakit kepala yang sering kita alami itu sebenarnya dibagi ada 2. Satu sakit kepala primer, 2 sakit kepala sekunder. Primer artinya ya sakit kepala yang tidak berbahaya. Seperti migrain, tension headache atau nyeri kepala karena tegangan otot kayak gitu-gitu ya. Yang kedua sekunder karena ada penyebab lain, itu yang kadang berpotensi untuk bahaya. Nah, migrain sendiri itu memang sebenarnya dia salah satu dari jenis nyeri kepala yang primer, sebenarnya tidak berbahaya. Namun sebenarnya proses migrain sendiri itu sangat kompleks, melibatkan banyak struktur hormon otak yang terjadi saat terjadi migrain dibandingkan dengan nyeri kepala yang lain. Itu aja sih. Sebenarnya lebih sering mana sih masyarakat atau orang ini atau kita ini lebih sering ke migrainnya atau sebenarnya lebih sering ke sakit kepala yang tadi itu yang tergolong ke sekunder ini yang selama ini dokter temui ini? Paling banyak sih sebenarnya kalau nyeri kepala itu yang primer tapi yang bukan migrain sebenarnya. Migrain itu jadi kalau secara data itu kejadian migrain itu pada populasi ya usia sekitar 18 sampai 65 tahun itu wanita itu akan mengalami 30% dari seluruh populasi di dunia. Kalau laki-laki hanya 15%. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Sisanya itu baru yang
sakit kepala primer yang lain. Sedangkan sekunder pasti ada penyebabnya, maksudnya yang di luar yang di luar primer tadi ada penyebabnya yang lain. Kenapa lebih banyak perempuan ini dokter yang kena migrain ini? Ya. Itu sebenarnya secara teori pastinya tidak diketahui, namun kan migrain ini sebenarnya memang terkait salah satu pencetusnya itu ketidakseimbangan hormonal. Jadi hormon estrogen progesteron pada wanita itu kadang ada masanya dia tidak seimbang, ada yang tinggi salah satu. Misal premenstrual period, jadi sebelum haid, sesudah menopause, saat kehamilan maupun sudah melahirkan. Itu makanya sering waktu-waktu itu akhirnya sering terjadi migrain. Dan wanita karena kenapa laki-laki kan hormonnya tidak terlalu beragam, jadi ketidakseimbangan hormon itu tidak ada. Itu sih teori yang paling yang dianggap dipercaya saat itu cuman pastinya memang masih belum diketahui kenapa wanita yang lebih banyak. Karena laki-laki yang sering bikin stres wanita kali ya. Mungkin salah satunya juga itu. Ya. Nah ini tapi migrain ini bukan termasuk penyakit keturunan atau bisa juga menurun ini dok? Jadi sebenarnya dari penelitian terakhir itu migrain itu ada faktor genetika. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu genetika itu kan ditentukan di mungkin kromosom mana gitu. Cuman kalau migrain ini memang melibatkan banyak banyak komponen genetik gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngomong kalau orang punya komponen genetik tertentu dia bisa terjadi migrain gitu. Tapi ada kecenderungan genetik gitu. Jadi sebenarnya genetika migrain itu sudah ada pada setiap orang, cuman ada yang memang secara keturunan dia besar ya. Cuman untuk menjadi penyakit migrain itu yang diperlukan faktor pencetus, paparan seperti itu. Nah ini menarik nih. Jadi ada faktor pencetus atau pemicu ini Ya, dokter. Nah pemicu. faktor apa saja nih yang bisa menjadi pemicu untuk migrain ini dokter? Jadi faktor pemicunya itu macam-macam ya Pak. Jadi yang pertama itu tadi yang sering satu ketidakseimbangan hormonal tadi. Kedua faktor emosional ya, misal kondisi-kondisi kita lagi kondisi emosional tidak baik, stres, depresi, anxiety atau kecemasan. Seperti itu tuh bisa menjadi salah satu pencetus migrain. Kedua kondisi tertentu misal dehidrasi ya, kita over exercise, latihan berlebihan atau memang kurang minum kok dehidrasi juga bisa memicu migrain. Kemudian kondisi hipoglikemi, makanya orang sering habis mungkin ya puasa yang berlebihan atau kondisi telat makan yang jam makan tidak reguler ketika kadar gula turun juga bisa menyebabkan migrain. Selain itu faktor makanan tertentu selama ini yang sering dijadikan yang sering kita ketahui sebagai pencetus migrain itu misal kafein, kemudian coklat, keju, MSG. Itu yang paling sering, wine atau alkohol itu juga paling sering menyebabkan migrain. Berikutnya lagi ya kadang faktor-faktor lain, gangguan tidur, kemudian yang terkait dengan kita sendiri ya, gangguan tidur tadi, kemudian exercise yang berlebihan dan lain-lain. Itu yang akhirnya menjadi pencetus. Dan kalau orang itu menderita migrain dia harus tahu pencetusnya apa itu. Makanya kita suruh bikin pasien kita migrain, kita suruh bikin diary. Jadi tadi habis ngapain, apa makan apa itu. Jadi itu karena salah satu pengobatannya harus mengenali faktor pencetus tadi. Gitu. Jadi dia itu munculnya migrain itu kan karena pemicu-pemicu tadi ya dok ya. Artinya sebenarnya apakah memang bisa dia hilang sendiri karena misalnya tadi kalau karena lapar atau karena kan diisi makanan hilang. Nah apakah itu sama juga kalau sakit kepala yang lain, apakah begitu juga atau memang kalau itu ciri-ciri migrain itu seperti itu gitu? Itu ciri-ciri migrain sih Pak. Kadang kan karena maksudnya kenapa kalau orang makan keju sakitnya migrain bukan sakit kepala yang lain gitu kan. Terus kenapa ada satu orang makan keju nggak apa-apa, satunya kena migrain ya tadi. Jadi ada faktor genetika, kemudian ada karena migrain ini sebenarnya kan melibatkan peristiwa kimiawi di otak yang hebat ya. Kelihatannya aja migrain gitu, padahal dia ada rentetan peristiwa yang terjadi di otak itu tadi. Nah, itu letaknya pengobatan di sana. Terus kenapa kalau kadang orang lapar jadi migrain kemudian sudah makan masih tetap migrain gitu ya, karena proses di otak kan sudah terjadi. Maksudnya adanya loncatan listrik tidak normal, dikeluarkannya hormon-hormon nyeri oleh otak itu kan sudah kadung dirilis gitu. Nah itu nanti letak pengobatannya pada pengobatan abortif atau pengurang nyerinya tadi atau obat penghilang inflamasinya. Gitu. Ciri-ciri khususnya gimana dok? Karena kalau orang awam kan apakah ini sakit kepala biasa atau ini termasuk tergolong yang migrain, itu yang paling terlihat itu apa kalau migrain itu sendiri? Jadi migrain itu sebenarnya adalah nyeri kepala atau ketidaknyamanan di kepala ya Pak. Itu sifat nyerinya biasanya berdenyut.
nyut atau kadang Oh. juga ada yang seperti ditusuk-tusuk. Hmm. Pada 80% kasus itu dia unilateral atau sebelah. Jadi kanan doang, kiri doang. Padahal sebenarnya 20% juga ada yang dia yang memang kena kanan kiri gitu. Kemudian Ya, ya. dia berlangsungnya itu seharusnya itu 4 sampai 72 jam jika tidak tanpa pengobatan. Jadi bisa orang itu migrain sampai 3 hari itu bisa kalau dia tidak berobat. Kemudian cirinya lain, dia akan memberat dengan aktivitas. Misal ibu-ibu biasa buat aktivitas ringan aja nyapu, itu juga bisa semakin berat gitu ya. Kemudian kondisi-kondisi tertentu itu ada memperberat gitu. Kemudian biasanya migrain ini khasnya tuh dia diikuti oleh gejala penyerta yang sebelum kejadian namanya aura migrain. Jadi gejala penyerta migrain misalnya seperti kesemutan dulu, ada kesemutan, kemudian Ya, ya. silau melihat cahaya, kemudian kadang kesulitan bicara seperti orang pilu gitu, Oh, seperti kayak orang stroke gitu ya? makanya kadang Ya, orang ya, takut ya. ini kok saya gini terus kepala saya sakit gitu, itu aura pada migrain. Kemudian biasanya orang migrain juga gitu tadi, dia takut bukan takut, silau lihat cahaya tambah nyeri, dengar suara berisik semakin semakin nyeri gitu. Itu yang kadang hanya didapatkan pada migrain, tidak dapatkan pada keluhan nyeri kepala yang lain. Hmm. Baik, sahabat RDI, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita di siang hari ini di program Ngopi, Ngobrol on the Air bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Silakan untuk Anda yang ingin berkonsultasi langsung, Anda yang mungkin sering merasa, wah sering sakit kepala, sering merasa, wah ini saya kena migrain nih kayaknya nih. Silakan Anda bisa langsung memanfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554, atau juga bisa yang sekarang sedang menyaksikan lewat channel YouTube, kemudian juga di Facebook, di Instagram maupun di TikTok. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar di sana. Jangan lupa dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang menyediakan ada 2 hadiah menarik ya untuk souvenir untuk 2 penanya yang beruntung ya. Jadi silahkan Anda manfaatkan kesempatan ini di siang hari ini bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang di acara Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farid Hamidi dari PDM Majelis Tarjih Kota Malang dan CMM Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Komisi Fatwa, Kemenak Kota Malang, KUA Kecamatan Sukun. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Keluarga semakin harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak soleh solehah, penuh berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Masih kita lanjutkan lagi ngobrol kita di Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Saya Zulkifli bersama Dr. Yanis Prastianing, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang akan ngobrol tema kita siang hari ini, migrain dan sakit kepala. Kapan harus ke dokter syaraf? Sekali lagi kami ingatkan buat sahabat RDI yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter, mumpung ini juga gratis ya, Anda tinggal tuliskan di kolom chat yang Anda sedang saksikan sekarang, misalnya lewat Facebook ataupun yang sedang menyaksikan lewat YouTube maupun TikTok. Anda bisa langsung bertanya di sana, atau Anda juga bisa langsung melalui nomor WhatsApp kami di 081334183554. Jangan lupa ada 2 souvenir cantik buat 2 penanya yang beruntung di siang hari ini. Baik dokter, kapan nih sebenarnya seseorang itu harus mulai curiga apakah sakit kepalanya ini sakit kepala biasa atau ini ada sesuatu yang lebih dari itu ini dokter? Jadi biasanya itu kan kalau ada pasien nyeri kepala ya itu memang biasanya sudah
datang ke dokter itu sudah mengkonsumsi obat biasanya. Jadi sebaiknya kalau nyeri kepala itu sudah diobati ya, sudah diobati sendiri misalnya 24 jam tidak hilang, kemudian 3 hari dia tidak membaik, itu sebaiknya memang segera ke dokter. Apalagi seperti migrain ini memang kan obatnya tidak bisa, maksudnya tidak bisa dengan obat bebas saja, mungkin diperlukan obat-obatan lain gitu ya yang hanya bisa diresepkan oleh dokter. Kedua, kapan nyeri kepala itu akhirnya jadi berbahaya. Jadi tadi jika nyeri kepala itu baru pertama kali dialami namun berat, serangannya langsung hebat gitu ya. Kemudian apalagi disertai dengan keluhan lain, tanda-tanda kegawat daruratan otak ya, misal jadi ngantuk-ngantuk, penurunan kesadaran ya, kemudian ada kejang, lemas tengah badan, bicara pilu, kemudian ada mual muntah ya, ada demam tinggi, nyeri di daerah tengkuk, sulit menekuk tengkuk, itu yang jika nyeri kepalanya seperti itu ya itu memang nggak harus nunggu lama-lama, jadi harus segera ke rumah sakit. Cuman kalau nyeri kepala kadang cuman kok sebelah ya, itu biasanya pasien tuh sudah inisiatif beli obat sendiri di warung, di toko gitu ya. Tapi kalau 3 hari tidak ada perbaikan, sebaiknya memang segera ke dokter. Ya. Nah, biasanya memang untuk mengkonsumsi obat seperti apa memang batasannya itu ya dokter ya, 3 hari itu ya? Ya, jadi kalau itu sih sebenarnya kalau 3 hari itu jadi memang seharusnya kalau nyeri kepala biasa dengan anti nyeri apapun kan dia harusnya Cepet berkurang kan, harus ya, langsung ya. hilang kan. Cuman kalau sudah minum 3 hari dia belum baik ya berarti mungkin ada sesuatu yang perlu kita periksa ulang, mungkin ada penyebab yang lain gitu. Karena obat-obat yang kita berikan pun nanti juga sifatnya itu kalau sifatnya abortif ya, itu untuk menghilangkan gejala, itu juga tidak jangka waktu lama gitu. Biasanya kita 1-2 bulan itu kita evaluasi seperti itu. Kalau orang yang mengalami migrain itu tadi dokter ya, atau sakit kepala tadi, obat sakit kepala yang boleh dikonsumsi itu apakah pokoknya setiap obat sakit kepala itu boleh dibeli, atau sebenarnya ada obat-obat tertentu atau yang kandungan tertentu saja yang aman, atau bagaimana sebenarnya dok untuk dosisnya gitu itu? Ya, jadi kalau pilihan obat sakit kepala itu kan macam-macam ya. Ada yang paling ringan untuk anti nyerinya seperti paracetamol, itu juga boleh. Kadang kan kalau orang pergi ke apotek itu pasti udah dikasih tahu apotekernya, minumnya berapa kali, insya Allah itu mungkin sudah sesuai gitu ya dosisnya. Maksudnya nggak perlu dihafalin. Maksudnya paracetamol biasanya dikasihkan tuh ibuprofen, golongan seperti itu yang paling sering diberikan. Kemudian kadang kalau sudah nggak mempan dikasihnya golongan kalium diklofenak. Semua itu NSAID, jadi sifatnya itu anti radang yang non steroid ya maksudnya. Itu sih biasanya yang paling sering kita dapatkan tuh pasien pasti ngomongnya ya sudah minum ini dok, misalnya paracetamol ya dengan berbagai merek itu, atau obat-obat lain gitu, kombinasi antara 2 obat. Itu sebenarnya nggak ada maksudnya nggak ada harus yang apa gitu ya. Kadang orang dengan paracetamol aja udah cukup baik, udah hilang gitu, nggak perlu yang lebih anti nyerinya lebih tinggi gitu, karena kan semakin tinggi anti nyerinya juga efek ke lambungnya juga besar. Kadang orang itu ada yang nggak berani, ini cuma paracetamol aja dok, ada yang nggak mempan paracetamol, jadi dia harus pakai yang di atasnya ibuprofen kah, atau sampai ke golongan diklofenak gitu bisa sih. Mestinya nggak ada patokan harus yang mana, itu kadang orangnya tahu sendiri. Kadang pertama minum terus langsung kena lambung, ya udah dia nggak, berikutnya lagi kalau nyeri pasti akan minum, cari yang nggak ke lambung mbak gitu kan ngomongnya ke apoteker gitu sih. Sebenarnya nggak ada patokan yang mana paling baik gitu. Jadi tiap orang sebenarnya beda-beda tergantung kondisinya ya. Kondisinya yang lain. Terutama terkaitnya biasanya sama mah itu ya, sama kondisi lambungnya itu ya. Ya. Nah, apakah migrain ini bisa menyebabkan komplikasi dokter? Artinya kan sakit kepala itu sebenarnya penanda kan ya dokter. Benar nggak seperti itu ya? Apakah itu sebenarnya hanya penanda dari penyakit tertentu atau gimana nih? Jadi gini Pak, kalau migrain itu secara garis besar sebenarnya dia termasuk nyeri kepala primer ya. Artinya dia primer aja, nggak ada penyebab lain gitu. Seharusnya kalau migrain murni ya dia bukan penanda penyakit lain. Oh, kalau migrain ini ya. Kalau migrain murni. Tapi ada juga ketika terjadi migrain namun dia ada penyebab yang lain. Misal ternyata dia punya background tumor otak. Atau mungkin ada sisa stroke, ada meningitis ya. Itu migrainnya sudah gugur dia sebagai migrain, berarti dia migrainnya memang disebabkan penyakit lain, jadi dia masuknya ke nyeri kepala sekunder seperti itu. Jadi kalau migrain murni dengan gejala-gejala yang disebutkan di atas itu harusnya dia primer, maksudnya bukan tanda-tanda berbahaya, kecuali tadi yang disebutkan ada migrain yang kompleks, kemudian migrain-migrain yang tidak klasik ya. Artinya itu kita harus curiga, jangan-jangan ada penyakit yang lain. Gitu aja. Jadi sebenarnya kalau orang yang mengalami migrain tadi, jadi mereka bisa disebut sebagai itu masih jenis sakit kepala yang primer ya dok ya? Iya, primer artinya tidak berbahaya. Tidak berbahaya ya. Tapi ketika meningkat menjadi sesuatu yang lebih
atau sakit kepalanya sudah Ya. kasih obat itu tidak bisa hilang, itu berarti ada sesuatu ya. Ya mungkin harus diperiksakan lebih lanjut, mungkin ada yang tidak normal yang harus yang harus diperiksakan ke dokter gitu ya, maksudnya persarafan yang lain atau keluhan-keluhan yang lain gitu. Apa ini menjadi satu tanda ada satu gejala penyakit serius dokter ketika sampai berhari-hari tidak hilang, dan biasanya apa ya, terkait dengan penyakit-penyakit apa saja sih biasanya kalau yang sakit kepala seperti itu? Bisa, jadi nyeri kepala biasanya itu tadi Mas bilang, nyeri kepala yang tidak boleh langsung ke dokter ya, tidak langsung ke dokter itu adalah satu nyeri kepala hebat yang baru pertama kali dirasakan. Jadi baru pertama sudah sakit sekali gitu ya. Sakitnya sudah luar biasa gitu ya. Itu takutnya memang ada penyebab yang lain, misal pecah pembuluh darah. Ya. Seperti subarachnoid hemorrhage ya, perdarahan dari subarachnoid lapisan otak atau yang lainnya, itu yang yang justru pas pada itu. Jadi tidak menunggu 3 hari, kalau itu satu kali sudah nyerinya. Jadi orang kalau ditanya ambang nyeri 1 sampai 10 di angka berapa? 9 10 ya. Sampai dia nggak bisa aktivitas. Nah, itu yang sebaiknya memang nggak usah nunggu diobat-obati dulu, segera dibawa gitu. Gitu, karena kalau migrain biasanya sedang sampai berat kan. Tapi banyak-banyak kan memang di angka sedangnya gitu. Jadi kalau yang sudah sampai berat begitu justru tidak usah menunggu sampai itu tadi, minum obat dulu 3 hari dan lain-lain. Gitu. Oke. Saya coba untuk melihat ini di WhatsApp sudah ada yang mulai bertanya nih dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Oke. Mau tanya ini dokter, saya terkadang pusing di kepala bagian belakang. Hampir tiap minggu saya minum Paramex sembuh. Terus solusinya bagaimana nih dokter? Ya setelah minum obat Paramex pasti sembuh. Iya. Nah, tapi ini berulang terus ini Ya, dokter. Nah gimana ini dokter? Yaitu kalau segala sesuatu yang tidak hilang ya dengan diobati sendiri, memang sebaiknya periksa. Lah, nyeri kepala di belakang kepala ini penyebabnya juga macam-macam. Paling sering yang saya sebut tadi tension headache itu tadi. Nyeri kepala karena tegangan otot itu juga paling sering ya, di luar konteks migrain ini tadi. Jadi kenapa perlu ke dokter tadi, akan dicek, akan diperiksa oleh dokternya apakah ada keterlibatan gangguan saraf yang lain dan lain-lain gitu. Karena dari pemeriksaan nanti baru diketahui kira-kira arahnya kemana. Tapi kalau letaknya di belakang kepala, kemudian nyerinya seperti terikat, seperti diikat di tali gitu ya, kemungkinan besar itu yang namanya nyeri karena tegangan otot tadi, tension headache gitu. Dia memang pilihan pengobatannya dengan anti nyeri ya, paracetamol itu dia pasti akan membaik. Membaik enakan gitu. Tapi kan nanti ada faktor pencetus lagi, ada tegang otot lagi, ya dia akan muncul lagi kayak gitu, akan berulang. Gitu. Itu yang perlu kita pastikan dulu, ini memang termasuk primer atau itu murni karena nyeri di sini, atau ada maksudnya kaku di tengkuknya dan lain-lain gitu. Tensinya bagaimana dan lain-lain, itu sih sebenarnya. Masih harus periksa sebenarnya. Nah, jadi yang seperti ini memang harus ke dokter nih ya dokter ya. Karena berulang. Karena berulang ya. Berulang. Gitu. Walaupun tiap minggu dikasih obat sembuh sih ya. Tapi kan nanti tapi depan kok muncul lagi gitu ya. Itu yang harus di-exclude penyebab yang lain. Baik. Oke, ini ada pertanyaan masuk juga lewat TikTok nih dokter. Dari akun Alim ini. Sekarang kalau dia sakit kepala, sekarang kalau dibuat gerak suka sakit. Nah, jadi gerak itu mungkin maksudnya kepalanya itu kalau gerak sedikit sakit gitu. Nah, seperti ini gimana nih dokter? Apa cukup masih pakai obat dulu atau bagaimana sebaiknya? Iya sih. Jadi kalau gerak kepalanya sakit itu juga mesti cari tahu ya. Maksudnya itu apakah memang keterlibatan otot, maksudnya otot-otot penyangga leher dan kepala itu terlibat atau tidak gitu. Jadi kalau biasanya dipengaruhi gerakan otot ya biasanya memang itu tadi, seperti contohnya tension headache gitu ya. Kalau migrain itu ketika kita beraktivitas, artinya aktivitas apapun walaupun nggak menggerakkan kepala, pokoknya beraktivitas dia nyeri. Kalau seperti itu mungkin bisa ke arah tension headache dan lain-lain. Kalau itu membaik dengan obat anti nyeri ya berarti memang hanya ototnya aja, ketika dia rileks ya hilang gitu. Cuman kalau itu berulang ya tadi perlu kita periksakan gerakan apa yang menyebabkan nyeri, apa disertai gangguan keseimbangan vertigo atau tidak, itu kan perlu dicek gitu. Karena ada juga yang karena perubahan posisi kepala nyeri disertai orang awam yang geliyeng kayak gitu, itu kan perlu di Geliyang itu gimana sih maksudnya dok? Dia berputar sensasi, jadi entah lingkungannya yang berputar atau badannya yang merasa bergoyang-goyang gitu. Jadi vertigo itu ya tadi itu. Jadi itu nanti bisa kita lihat itu dia true vertigo atau pseudo vertigo, itu vertigo palsu gitu. Oke. Itu beda lagi ya dok. Kalau vertigo itu beda lagi ya. Itu kan sensasi berputar tapi tidak nyeri, nggak ada nyerinya. Tidak cekok-cekok, tidak seperti tertarik atau ditusuk gitu. Oke.
Ya, mudah-mudahan itu cukup jelas ya buat tadi yang penanya sudah bergabung lewat WhatsApp. Silakan buat yang lain yang ingin bertanya, silakan Anda manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Atau untuk Anda kalau saat ini Anda sedang menyaksikan lewat channel YouTube kami, Anda juga bisa bertanya di kolom komentar, termasuk juga yang sekarang sedang menyaksikan lewat TikTok maupun yang lewat Facebook ya. Anda bisa berikan pertanyaan Anda di sana, nanti insya Allah dokter akan menjawab pertanyaan Anda. Dan sekali lagi ada hadiah untuk 2 pemenang yang beruntung atau 2 penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Ini ada pertanyaan lagi dokter yang sudah masuk lewat YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok mau bertanya, saya terkadang pusing di kepala bagian belakang. Oh ini sama ditanya di WhatsApp sama. Ya. Tadi ya. Ini ya. Baik. Nah ini yang pertanyaan berikutnya dari Mila Al Mahmud ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya sering pusing disertai pundak kaku. Nah itu gimana dokter? Itu tadi sama. Jadi kalau melibatkan otot ya, otot sekitar penyangga leher, kepala, kemungkinan itu nanti diagnosnya akan mengarah ke namanya tension headache karena tegangan otot tadi gitu. Jadi itu tadi yang sering tension headache atau nyeri kepala karena tegangan otot itu biasanya rasanya tuh berat, dari kepala berat, ada tarian sampai ke pundak gitu ya. Kemudian di kepala rasanya seperti diikat, seperti ditarik seperti itu. Mungkin penyebabnya itu. Nah itu kalau mau yang cepat ya penghilang nyerinya itu yang biasanya dia cepat menghilang. Jadi dia cepat menghilang seperti tension itu dengan obat-obatan penghilang nyeri yang biasa didapatkan di toko-toko apotek itu bisa. Cuman kalau ototnya masih tegang ya itu yang akan lama. Dia nggak segera sembuh. Itu yang perlu, kenapa ke dokter kadang itu tadi perlu diperlukan pelemas otot, kemudian dikasih tahu apa yang diperiksa, karena itu tadi karena daerah batas leher dan kepala itu kan harus cari tahu ini dari leher doang atau kepala atau dua-duanya gitu. Itu yang sebaiknya memang diperiksakan. Untuk mereka yang mengalami sakit kepala yang misalnya karena mempunyai tekanan darah tinggi atau sebaliknya darah rendah, itu bisa nggak dokter dibedakan nih jenis sakit kepalanya itu dokter atau migrennya itu? Oh enggak sih, nggak bisa juga. Maksudnya nggak tentu kalau tensinya tinggi nyerinya seperti ini gitu. Cuman kalau tensi tinggi yang paling sering itu kan memang di daerah tengkuk juga ya. Karena memang yaitu kalau tekanan darah naik mungkin ya ada tegangan otot lagi kembali itu tadi, jadi yang sering dirasakan begitu. Tapi kadang ada juga yang merasakan seperti migrain berdenyut tapi hilang timbul gitu ketika dicek, oh ternyata tensinya tinggi gitu. Jadi nggak bisa dispesifikan, maksudnya kalau nyeri kepalanya begini itu biasanya karena tensinya gitu, memang nggak. Atau kalau tensinya tinggi nyerinya biasanya di sini itu nggak bisa karena itu juga beda-beda. Kalau rendah biasanya bukan, lebih ke arah nyeri ya, seperti geliang ortostatik hipotensi, jadi kayak mau berdiri seperti geliang, itu kepala kalau terasa rendah berat itu ya. Tapi sensasinya tuh kepala terasa kosong tapi berat gitu ya, gimana ya. Jadi rasanya itu berbeda, dan itu ketika berubah posisi dari duduk ke berdiri itu kalau hipotensi tensi rendah dari duduk ke berdiri, dari perubahan posisi gitu. Kalau hipertensi kan nggak dipengaruhi perubahan posisi, dan nyerinya bisa bermacam-macam, paling sering tapi memang di daerah tengkuk juga sama. Kalau pusing atau migrain seperti itu bisa nggak sih dok akhirnya menyebabkan orang itu menjadi pingsan gitu seperti itu? Pingsannya itu biasanya penyebab lain itu tadi, mungkin kalau nyerinya tuh terlalu hebat sampai terjadi neurogenic shock ya, maksudnya nyeri yang terlalu hebat akhirnya nggak tahan ya bisa pingsan gitu. Tapi kalau nyeri kepala biasanya ya memang nggak pingsan. Kalau ada nyeri kepala disertai pingsan lah itu nanti kasus lain lagi, itu mesti dicari penyebabnya apa gitu. Jangan-jangan memang tensinya terlalu rendah kah, atau terlalu tinggi, atau keluhan dari jantung, misal irama jantung melompat-lompat, irama jantung heart rate-nya, denyut jantung terlalu rendah. Itu kalau presinkopnya juga bisa gejalanya pusing, seperti nyeri kepala hebat, kemudian ringan, kadang seperti bergoyang-goyang gitu bisa gitu. Jadi kalau nyerinya sampai pingsan itu jarang, kecuali dia benar-benar yang saya tadi bilang tadi, seperti thunderclap headache ya, nyeri yang benar-benar hebat itu kadang pasien datangnya sudah posisi kolaps atau pingsan karena nyeri yang sangat hebat gitu. Jadi jatuhnya ke shock, neurogenic shock, nyeri karena pingsan karena nyeri yang hebat tadi. Gitu. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita dokter. Buat sahabat RDI yang sedang mendengarkan acara ini di radio di 107,7 FM maupun yang sedang mendengarkan lewat streaming kita dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia, silahkan kalau Anda ingin bertanya langsung ke dokter siang hari ini, silahkan Anda bisa gunakan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554, nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Yanis.
ataupun juga untuk yang sedang menyaksikan lewat channel YouTube, Facebook maupun di TikTok ya. Anda manfaatkan kesempatan kita. Nanti kita akan pilih 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan souvenir cantik dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Saya Zulkifli akan kembali lagi setelah beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Siang hari ini Kota Malang kelihatannya agak-agak mendung ya. Mudah-mudahan tidak hujan ya siang hari ini. Kalau yang baru saja mencuci baju siang hari ini terus hujan, nah itu bikin pusing. Tapi ini beda ya, pusingnya bukan pusing yang migrain ini ya. Nah, silakan buat Anda yang mau bertanya atau berkonsultasi langsung dengan Dr. Yanis, Anda juga bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Sekali lagi 081334183554. Ada Dr. Yanis Prastianing, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan nanti kita akan pilih juga 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah souvenir dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Baik dokter, nah sekarang gimana sih sebenarnya pemeriksaan yang harus dilakukan di Dokter Syaraf ya untuk pasien yang mengalami sakit kepala seperti itu? Biasanya gimana nih dok? Ya. Jadi kalau pasien datang ke kita pasti kita pertama tanya-tanya dulu ya Pak. Jadi jangan kaget kalau ini dokternya nanyanya banyak banget dari A sampai Z ditanyakan ya, karena tadi nyeri kepala itu sifatnya kan kompleks ya. Jadi kita mesti cari ini nanti dari anamnesa itu, karena dari kita tanya-tanya itu 80% penyakit itu nanti ketahuannya dari sana. Jadi kalau Anda ke dokter saraf pasti ditanyanya lama. Dari A sampai Z, mulai kapan, di mana lokasi nyerinya, di mana gitu, semua akan ditanyakan. Nah, setelah dari ditanya-tanya akan dilakukan pemeriksaan fisik ya, mulai tanda vital misal tensinya bagaimana, kemudian diperiksakan dari kepala sampai kaki ya. Kemudian untuk fungsi-fungsi saraf tertentu, misalnya saraf wajahnya, kekuatan otot tangannya, kakinya gitu ya, refleks-refleksnya itu akan juga menentukan nanti ini arah sakit kepala ini kemana ya. Kalau diperlukan ya kan diperiksakan. Maksudnya jika dokter itu mencurigai ada sesuatu di otak ya akan dilakukan brain imaging atau foto kepala, mungkin yang paling ringan dengan CT scan atau MRI dan lain-lain gitu. Kalau ada dicurigai sesuatu laboratorium yang tidak normal ya akan diperiksakan laboratorium tertentu yang sesuai dicurigakan oleh dokternya ini apa gitu mungkin. Gitu. Jadi memang rangkaiannya panjang untuk menentukan diagnosanya apa. Biasanya tapi dari pasien bercerita menceritakan gejalanya, dari pemeriksaan itu sebenarnya sudah hampir ketahuan kira-kira apa gitu lah. Jadi jadi tidak selalu ketika ke dokter saraf itu akan langsung dilakukan. Nah, kadang yang terjadi di masyarakat itu adalah diobati sendiri seperti itu kan. Nanti kalau sudah berat ke dokter harapannya adalah langsung di CT scan. Dok, saya ini nggak di CT scan kah dok? Ini kan sudah lama, selalu seperti itu. Padahal kadang ternyata penyebabnya tidak membutuhkan foto kepala, brain imaging gitu. Kadang memang hanya lifestyle dan lain-lain. Oh, nah ini menarik nih. Ada terkait lifestyle ini sebenarnya seperti apa sih dok? Karena ini juga ada pertanyaan ini yang masuk ini yang di YouTube ini. Beliau sebentar saya ceknya dulu nih. Jadi pertanyaannya begini. Assalamualaikum dokter. Maaf bertanya karena baru bergabung. Untuk mencegah migrain, gaya hidup yang seperti apa yang harusnya kita jalani? Ya, jadi migrain itu sebenarnya bisa dicegah ya. Jadi yang pertama untuk mencegah itu satu pasti kontrol faktor pencetus gitu.
Kan, tapi kalau mencegah kan berarti belum terjadi ya. Iya, Jadi kita ketahui iya. dulu. Jadi migrain itu Pencetusnya apa ya? bisa terjadi tadi yang makanan. Jadi kalau apa namanya seperti coklat, kalau alkohol, wine kita muslim sudah pasti tidak minum ya, tapi mungkin yang non muslim itu yang harus ada pembatasan gitu ya. Alkohol itu paling sering. Kemudian kafein, kopi itu ya, itu kalau disarankan tidak berlebihan, karena kafein pada kadar tertentu yang diterima tubuh ya dia baik-baik aja gitu, tapi pada kadar berlebihan ya dia bisa mencetuskan migrain. Kemudian MSG ya, MSG itu nggak usah migrain aja, emang sebenarnya memang agak terlalu banyak ya. Jadi kalau sodium yang MSG yang dikonsumsi terlalu banyak dia menyebabkan migrain gitu ya. Jadi kalau secara garis besar ya pola hidup sehat yang diterapkan yang terkait dengan migrain adalah satu, tidur cukup gitu ya. Jadi orang itu harus tidur cukup, istirahat cukup 6 sampai 8 jam. Itu sudah seharusnya begitu gitu, karena kalau sudah ada faktor genetik migrain dia insomnia kronis ya, artinya gangguan tidur yang terus-menerus ya akhirnya bisa muncul migrainnya gitu. Kedua ya tadi makanan yang sehat ya, dalam arti sehat itu ya seimbang antara kuantitas ya, komposisinya, makro mikronutriennya baik, tidak berlebihan di salah satu makanan yang saya sebutkan tadi gitu ya. Kemudian kedua stress management itu yang paling juga ya, karena stres itu bagaimanapun memang sangat terkait dengan migrain gitu. Dia termasuk faktor pemicu atau pencetus, bukan penyebab tapi pemicu atau pencetus gitu. Hindari aktivitas fisik berlebihan. Misal orang over exercise olahraga ya, pekerjaan yang overload itu justru juga bisa memicu migrain. Jadi kita tahu kapasitas kita sendiri. Olahraga apa yang bisa ditolerir tubuh kita. Pekerjaan sampai mana saya harus istirahat itu harus tahu. Batasnya alarm dari tubuh kita, kadang yang migrain itu justru. Itu kedua, berikutnya lagi tuh olahraganya tetap harus berolahraga maksudnya ya. Diusahakan teratur, tidak yang terlalu high intensitas ya, maksudnya yang sedang 3 sampai 5 kali seminggu kayak gitu. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian ada beberapa jenis suplemen atau makanan ya yang dipercaya bisa mencegah migrain, misal vitamin B2 atau riboflavin ya, itu tapi kan itu adanya kayak sayuran hijau, bayam, kacang-kacangan itu udah dapat didapatkan. Kemudian koenzim Q10, Q10 itu juga disampaikan bisa untuk mengurangi, mencegah terjadinya migrain. Jadi kemudian vitamin D ya, tentunya vitamin D itu bisa yang alami dengan berjemur atau suplemen vitamin D, omega 3 itu juga yang akhir-akhir ini diteliti memang bisa mencegah terjadinya migrain untuk suplemen ya. Cuman untuk penelitian yang memang sudah afdal itu belum ada. Cuman itu memang beberapa literatur yang menyebutkan untuk pasien-pasien yang memang cenderung bisa terjadi migrain itu bisa ditambahkan suplemen tadi. Yang penting ya tapi lifestyle secara keseluruhan tadi, tidur cukup, stress management yang baik ya, kemudian diet yang sehat, kemudian aktivitas fisiknya diatur, itu sebenarnya yang paling penting. Ya. Itu sesuatu hal yang sebenarnya mudah dilakukan tapi sering diabaikan ya. Termasuk ini juga mungkin ya dokter, penggunaan gadget ini kan juga menjadi sesuatu yang sering sekarang ini jadi masalah kan, orang tiap berjam-jam melihat HP, melihat layar monitor gitu ya. Itu juga bisa menjadi pemicu juga ya dok ya. Jadi itu karena kalau di migrain itu satu perubahan cahaya yang berulang-ulang ya. Misal yang kalau mungkin cuma satu aja enggak, cuman dia berkedip-kedip. Jadi dilihatnya ganti-ganti mungkin, atau yang dilihat visual yang berubah-ubah. Jadi ada perubahan itu pada orang yang punya genetik ini bisa terjadi migrain gitu ya. Kedua, screen time yang lama itu terkait aktivitas otak yang berlebihan. Jadi kita bahasa Jawanya sepaneng itu loh Pak. Oh iya, ya, sepaneng itu mungkin itu sesuatu yang lama istilahnya saya nggak dengar sepaneng ya. Jadi dia terlalu begitu, akhirnya itu tadi itu juga itu jadi memicu migrainnya itu dari sananya gitu. Jadi perubahan itu tadi, perubahan suara, kadang suara juga. Jadi suara bisa ya dok bisa, ya. jadi suara itu termasuk faktor lingkungan yang bisa menimbulkan migrain ya. Tadi yang orang dengan genetik migrain dia paparannya bekerjanya di tempat yang bising gitu ya. Kemudian itu sering kaget-kaget gitu ya karena suara itu, masuk handphone kan juga gadget, TV. Jadi yang ditonton yang mengagetkan, suara-suara keras gitu ya, bisa juga memicu migrain kalau itu dilakukan dalam waktu yang lama. Kalau visual itu ya tadi perubahan, kemudian pattern yang berubah-ubah itu kan sekarang banyak itu kan orang itu sekarang menarik kan karena visual jadi dia, itu pada orang punya kecenderungan migrain ya bisa menimbulkan migrain. Iya. Makanya saya punya teman itu juga begitu dok. Kalau
dia selalu ngeluhnya gini, kalau ada suara motor yang kenceng banget itu dia selalu ya saya mesti Pak, kepalaku ndas migrain nih kalau iya, itu mau ngumpas betul sepeda memang. motor banter. Ya, jadi Iya, dia iya. karena itu tadi Pak, migrain tadi kan aktivitas otak yang berlebihan, dia terjadi Oh, permasalahan di oke. otak, akhirnya dia ada penyebaran elektrikal itu di daerah apa ya korteks otak gitu ya. Nah itu nanti tergantung yang paling sensitif yang mana. Kalau dia di korteks visual ya itu pandangan kena sinar silau migrain. Kalau dia di korteks di pusat pendengaran berarti dia dengar suara jadi migrain gitu. Memang tergantung yang teriritasi tadi bagian korteks otak yang mana gitu. Itu memang ada teorinya. Iya, iya. Kalau untuk pengobatannya dok ya, selain yang obat-obatan mungkin dari dokter, misalnya kayak ada orang menggunakan acupressure gitu-gitu seperti itu, atau mungkin relaksasi pijat atau ya macam-macam lah. Itu gimana itu dok? Iya, itu intinya pengobatan bukan obat ya. Tadi yang saya seperti disebutkan tadi, biasanya memang bisa Pak, itu terbukti maksudnya datanya itu menyebutkan seperti yoga relaksasi. Kalau orang itu ada meditasi ya, mungkin orang awam itu seperti itu, akupunktur itu memang bisa. Tapi yang yang didapatkan itu adalah ketenangan atau merilekskan aja. Jadi dia seperti obat dari diri sendiri ya, kayak orang kalau ini endorfin kayak gitu. Yang didapat itu kan karena orang migrain itu sebenarnya serotoninnya akan turun kadarnya gitu. Dia naikkan serotonin, hormon bahagianya dinaikkan. Dengan cara itu aja, relaksasi, pijat ya, massage, kemudian apa itu ya itu aja. Cuman ya itu fungsinya itu gitu maksudnya. Tapi kalau migrain sebenarnya tuh obat utamanya ya obat abortif dulu. Dia harus radangnya dihentikan karena dia kan bukan sakit kepala yang simpel ya, maksudnya simpel itu karena tegangan otot doang, harus rileks bukan gitu. Jadi karena dia ada proses di otak yang terjadi. Bedanya migrain dengan sakit kepala yang lain itu. Jadi makanya migrain memang obat-obat abortif atau penghilang nyeri, anti radang itu harus diberikan dulu memang gitu. Sembari yang tadi. Makanya kalau orang ngomong emang kalau migrain nggak bisa ya cuma dengan tiduran aja, istirahat. Juga dengan makan enak, sebenarnya ya bisa-bisa aja kalau kadarnya dia rendah. Proses di otaknya itu nggak terlalu hebat ya. Tapi kalau hebat ya memang harus benar-benar obat untuk menghentikan inflamasi di otak itu yang harus diberikan gitu. Dan kadang dokter itu kadang jangan kaget kalau memberikan, kok saya dikasih obat sampai 1 bulan 2 bulan sama dokternya minum terus tiap hari ya, itu namanya obat profilaksis atau pencegahan. Nanti juga ada. Jadi makanya perlunya ke dokter itu, dokter akan menentukan dia ini hanya butuh obat penghilang nyeri sesaat atau harus sudah diberikan obat-obat pencegahan supaya nanti bulan depan dia nggak migrain lagi kayak gitu. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi masuk dari Pak Edi nih, Bu Saujajar nih, dokter. Saya sering mengalami istilah Jawanya skalor. Tahu ya dokter? Ya, skalor. kalau kayak migrain kan Oh iya. hampir sama. Nah, bagaimana cara untuk mengobati penyakit skalor saya ini, karena sering terjadi ketika saya kurang tidur karena saya harus bekerja sering shift malam berhari-hari. Nah itu sering kemudian saya sampai tidak bisa tidur tapi kepala pusing sekali. Apa ini yang harus dilakukan dokter? Ya. Jadi kalau skalor itu jadi ada Pak, nyeri kepala tadi ada ya namanya kan tension headache, migrain, ada yang namanya cluster headache. Itu yang lebih digambarkan orang sebagai skalor itu kayaknya. Jadi nyeri kepalanya sama satu sisi separuh gitu ya, tapi sampai melibatkan kadang matanya sampai neroco merah gitu. Nah itu namanya kan orang ngomong aduh mataku sampai merah karena skalor gitu ya. Itu sih biasanya tidak segera membaik dengan pengobatan biasa Pak. Itu memang harus segera ke dokter gitu ya. Karena kan apalagi Bapak Edi tadi ya, itu kan shiftnya malam terus ya, atau pencetusnya kan ada terus itu. Nah itu mungkin memang masih harus pakai obat profilaksis atau pencegahan. Harus diberikan dulu. Intinya adalah menurunkan ambang nyerinya dulu. Ambang nyerinya kita turunkan dulu supaya dia tidak mudah teriritasi dengan stimulasi. Maksudnya stimulasi tadi kurang tidur dan lain. Karena itu akan berulang terus, mungkin diobati sedikit hilang, nanti shift malam lagi ya nyeri lagi. Muncul nah lagi, itu ya. Jadi ada banyak hal nanti. Jadi bagaimana kalau shiftnya malam, tidur siangnya biar bagus, itu kan ada nanti dari dokter yang maksudnya apa yang harus dilakukan, obat-obatan tertentu gitu. Jadi sebaiknya kalau menurut saya segera diperiksakan aja Pak ke dokter saraf ya. Jadi biar tahu nanti ini skalor yang dimaksud apakah cluster atau migrain simple ya, atau apa. Karena itu tadi mungkin kadang kalau faktor penyebab tidak bisa dicegah Pak. Misal kalau kita makan coklat apa kan bisa ya, nggak usah makan, nggak minum alkohol ya itu bisa. Cuman kalau terkait pekerjaan itu kan mesti kan harus dikerjakan terus. Itu yang nanti bisa kita didiskusikan dengan dokter. Jadi apa yang harus saya lakukan begitu itu nanti bisa. Ya saya jadi ingat zaman dulu beberapa puluh tahun yang silam saya juga seperti itu, pernah itu. Karena siaran saya setiap malam gitu, hampir selama sepekan 6 hari malam terus sampai jam 12 malam. Tiba-tiba kepala jadi pusing,
mata sampai ya itu tadi sampai Ya, keluar air muncul mata, merah, iya iya betul betul. Terus kalor. Dan memang butuhnya istirahat dan ya harus minum obat ya dok ya. Ya ya. Karena kalau istirahat hilang ya udah, tapi nggak ketika- malam lagi gitu. iya, Tapi kalau iya. malam lagi muncul lagi juga kan. Iya. Baik, kita nanti akan lanjutkan di sesi yang terakhir dokter. Sambil sekarang juga nanti saya bikin tanya nih, kalau misalnya tadi seperti yang bertanya tadi Pak Edi ya tadi yang harus memeriksakan misalnya ke RSI apa bisa ya di mana untuk periksanya. Nanti kita akan lanjutkan dok. Jadi sahabat RDI silakan untuk Anda masih ada satu sesi lagi. Untuk yang ingin bertanya langsung silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Anda berikan pertanyaan Anda ke dokter siang hari ini. Dan nanti yang juga lewat WhatsApp juga boleh. Anda bisa tanyakan ke Dr. Yanis di 081334183554 ya. Itu nomor WhatsApp kami. Atau juga di kolom komentar baik yang Anda sedang menyaksikan lewat YouTube, Facebook maupun di TikTok. Jangan kemana-mana, saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Kita sampai di sesi terakhir ya untuk program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara siang hari ini di edisi hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Acara ini terselenggara setiap 2 pekan sekali ya sahabat RDI, jadi jangan lupa Anda catat jadwalnya setiap Selasa 2 pekan sekali jam 1 siang sampai jam 2 siang. Ini tadi karena sempat ada pemadaman listrik di lokasi kami di studio. Jadi tadi kita mulainya agak molor nih jam 1:04 ya. Baik, silakan mungkin masih ada yang mau bertanya. Kami beri kesempatan kalau ada yang mau konsultasi langsung dengan Dr. Yanis siang hari ini. Nah dok, kalau di RSI Aisyah sendiri nih dok. Jadi misalnya tadi kayak dokter kayak tadi Pak Edi ya ingin memeriksakan diri, gimana nih? Biasanya di mana ini tempatnya? Atau misalnya kalau mau ketemu dokter nih gimana nih caranya ini? Jadi kalau ada keluhan sakit kepala, misal migrain atau yang lain, bisa diperiksakan di Polisaraf RSI Aisyah Malang ya. Itu kebetulan kalau jadwal praktek saya tiap hari Senin sampai Jumat ya, jam 10 sampai jam 2 siang. Hari Sabtunya pagi jam 6 sampai jam 8 pagi. Itu kalau untuk jadwal dokter sarafnya banyak Pak, kalau di RSI itu mulai pagi itu sampai malam ada terus ya. Jadi bisa disesuaikan dengan waktu yang disempatkan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau yang menghendaki pemeriksaan dokter yang cepat ya, cepat, praktis, tinggal tunggu aja, selesai langsung pulang, obat itu bisa periksa di tempat kami di klinik eksekutif RSI Aisyah Malang. Itu sudah dibuka. Nanti kalau mau tahu jadwalnya nanti bisa menghubungi nomor WA RSI atau lihat dari Instagram ya, Instagram RSI. Itu ada jadwalnya, nanti dokter sarafnya ada. Di situ pasien datang, kemudian langsung diperiksa dokter, kemudian langsung menunggu obat, langsung pulang. Jadi khusus untuk itu baru ya dari kami, dari klinik dari Rumah Sakit Aisyah Malang. Jadi yang ada gejala sakit kepala mungkin mau periksa itu bisa pakai yang jalur di poli reguler atau mau ke eksekutif bisa. Dan insya Allah dokter kita banyak, mulai pagi untuk saraf itu mulai pagi sampai malam ada terus. Mulai Jadi jam berapa dok biasanya? jadi jam 7 pagi ada, sudah ada, nanti siang bersambung jam 10, sore habis asar ada, habis maghrib ada, sampai terakhir jam 8 malam. Ya. Ya. Lokasinya kalau yang tadi yang reguler yang sebelah mana dok? Reguler sekarang ada tetap di lantai 1 di poli yang lama, yang sedang pembangunan itu ada di lantai 1 dan ada di lantai 2. Kalau yang eksekutif itu di rumah sakitnya, jadi masuk di lobi di sebelah kanan. Itu ada gedung baru khusus untuk klinik eksekutif. Jadi kalau kita di lobi itu yang ke arah belakang gitu ya? Ya, ke arah belakang. Dulu ruang
ruang Abu Bakar Abu Bakar dulu, ya. sebelah kanan oke. itu bisa diperiksakan di situ. Jadi memang visi kita itu memang gitu. Jadi pasien datang segera kita tangani, jadi cepat, tepat, efisien gitu ya. Segera obat juga langsung disediakan, jadi pulang tanpa menunggu lama langsung bawa obat. Ya. Jadi di sana. Oke. Ini ada pertanyaan masuk nih dokter di injury time ini. Apa? Dari Ibu Elok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, Afwan Pak Zul baru bergabung mendengarkan RDI. Dokter izin bertanya ini, perbedaan obat amlodipin dan adalat oros itu apa nggih dokter? Iya. Nah ini. Ya. Jadi ini ini memang menyimpang dari ini tadi ya. Jadi Iya. semua itu obat anti hipertensi atau untuk menurunkan tensi. Oh, dua-duanya itu Dua-duanya tadi tuh? sama dengan golongan yang sama ya, si channel blocker namanya. Tapi itu jadi dia memblokir channel kalsium. Bedanya apa amlodipin dan adalat tadi? Satu ya isinya beda. Amlodipin adalat itu nifedipin sebenarnya. Jadi sama satu golongan gitu. Dosisnya memang lebih tinggi yang adalat gitu. Karena memang sering Pak pasien kita itu kalau nggak dikasih amlodipin nggak mempan, baru dikasih adalat oros gitu ya. Itu sama sebenarnya, tapi dokter itu punya pertimbangan sendiri kapan dikasih amlodipin, kapan dikasih adalat gitu. Nah itu memang nggak bisa pasien berobat sendiri, maksudnya aku pakai amlodipin atau aku pakai adalat, itu nggak bisa. Itu banyak faktor yang kita pertimbangkan gitu ya. Tapi dua-duanya punya efek samping memang seperti bengkak gitu ya, kakinya bengkak gitu. Cuman kalau adalat oros biasanya memang bengkaknya nggak terlalu, bedanya itu. Kapan kita pakai adalat ya, karena kalau pakai amlodipin pasiennya kakinya bengkak ya, itu ya kita ganti ke jenis yang lain dalam satu golongan obat yang sama. Gitu aja sih. Ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas untuk Ibu Elok ya. Dan dokter, ini ada tips ini sebelum kita akhiri, ada tips enggak ini dari dokter nih yang kira-kira bisa menjadi dipraktekkan oleh sahabat RDI ya, terutama untuk menjaga kesehatan otak kita atau supaya kita saraf kita nggak sering pusing atau nggak migrain seperti tadi itu. Yang penting nomor satu tuh jangan sepelekan nyeri kepala, itu yang nomor satu ya. Kedua memang yaitu gaya hidup sehat ya, itu harus sudah mulai diterapkan, karena kadang sakit kepala itu memang benar menjadi salah satu gejala dari penyebab penyakit lain yang lebih berat gitu ya. Jadi semua itu ternyata semua sakit kepala atau sakit yang lain itu tergantung dari lifestyle ternyata itu tadi. Jadi pasti dietnya harus pengaturan makan ya, diet yang bagus, yang seimbang saya bilang tadi. Yang sering diremehkan adalah masalah tidur. Jadi tidur itu harus cukup berapa 6-8 jam itu tidur yang baik, tidur yang tidak bangun-bangun, tidak terinterupsi ya. 6-8 jam sampai kita mencapai gelombang tidur yang paling dalam. Ketiga, stres manajemen harus baik gitu. Jadi ada permasalahan apa, stres manajemennya harus baik. Kemudian lakukan olahraga secara teratur. Jadi exercise olahraga apapun yang sesuai dengan kita sendiri dan konsisten gitu, dan tidak berlebihan. Maksudnya itu sih sebenarnya. Kemudian ya kita di sisi spiritual ya sesuai dengan agama kepercayaan kita sendiri-sendiri ya gitu. Itu tetap harus. Jadi 5 pilar itu memang harus dikerjakan supaya sehat secara keseluruhan dan tidak sakit kepala. Kalau sudah sakit kepala jangan diremehkan gitu. Sebaiknya memang segera dilakukan pemeriksaan. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak ini dokter, ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sahabat RDI, apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Yanis Prastianing, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, bisa paling tidak menjadi bekal buat kita, terutama untuk Anda yang sering mengalami gangguan sakit kepala atau migrain. Silakan kalau memang sudah terasa mengganggu, dikasih obat nggak sembuh-sembuh, segera periksakan ke Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih Pak. Salam buat teman-teman semua yang ada di RSI Aisyah Malang. Mudah-mudahan pembangunannya cepat selesai. Ya, amin. Nggak sabar nih menunggu nih. Iya. Dan sahabat RDI, jangan tunggu sakit makin parah baru bergerak ya. Terkadang tubuh ini sudah memberikan sinyal lewat kepala yang berdenyut atau terasa berat. Dengarkan tubuh kita, jangan abaikan gejalanya. Karena kepala yang sehat adalah awal dari hidup yang ringan dan tenang. Pusing hari ini bisa jadi awal dari hidup yang lebih sehat kalau kita mau peduli. Saya Zulkifli pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi 2 pekan ke depan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Acara ini
hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.